Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nippon mengizinkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih, akan tetapi harus berdampingan dengan bendera Nippon. Dengan demikian, Dr. Sujumiko Sakai resmi dibuka. Kabar menyerahnya Jepang pada pihak sekutu ternyata berhasil didengar oleh Sultan Syahrir, yang saat itu mencoba menangkap gelombang radio yang menyiarkan berita tersebut. Ia kemudian mendengarnya melalui radio BBC. Are cheering and screaming, making noise with sound makers, throwing confetti and bits of paper, streamers, and all sorts of things that they can find to celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. And around the time... Soekarno, Hatta, dan Rajit Manwetyo-Diningrat diundang ke Dalat Vietnam untuk bertemu dan menerima informasi dari Jenderal Terauchi. Maksud saya mengundang kalian ke sini adalah untuk memberitahukan bahwa Nippon akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945. Bu, bagaimana dengan kemerdekaan bangsa kita? Kemerdekaan semata-mata ada di tangan kita. Hanya saja, penyelenggarannya diberikan kepada PPKI. Tapi Bu, bukannya Jepang telah meminta damai dengan sekutu? Itu tandanya Jepang telah menyerah dengan sekutu. Bukankah lebih baik jika kemerdekaan kita tidak dilakukan oleh PPKI agar tidak ada pihak yang menganggap bahwa kemerdekaan kita adalah pemberian dari Jepang? Jepang menyerah? Apakah kamu yakin? Benar Bu, saya sendiri mendengarnya di radio. Jadi, menurutmu, kemerdekaan kita seharusnya tidak melalui PPKI? Iya Bu. Kamu tahu betul kan, Soekarno yang memegang kekuasaan di PPKI? Saya tidak yakin ia akan setuju dengan pergerakanmu ini. Sudah, kita bicarakan nanti saja. Tapi Bu, begini, kita tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Sekarang, saya dan yang lainnya akan memastikan terlebih dahulu berita terkait kerangan Jepang. Permisi. Permisi. Sepertinya kantor ini kosong. Lalu kita harus konfirmasi kepada siapa? coba kita temui Laksamana. Selamat siang. Ada keperluan apa kalian kemari? Kami ingin memastikan apakah benar Jepang telah mengakui tangannya. Sebenarnya tidak ada kabar yang sah yang saya terima mengenai kekalahan Jepang. Namun kabar tersebut kemungkinan besar memang benar adanya. Saat kami ke Dalat beberapa hari yang lalu, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Baiklah, siapkan saja segala hal mengenai kemerdekaan. Tetaplah di bawah naungan PPKI dan adakan saja sidang untuk membahasnya. Baiklah, kami akan adakan sidang cepat. Soekarno kemudian menyampaikan kepada seluruh anggota PPKI bahwa esok hari akan diadakan rapat di Sanyo Kaigi pukul 10 pagi. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, besok 16 Agustus, Soekarno dan Hatta akan mengadakan sidang PPKI untuk membahas kemerdekaan. Tidak bisa begitu. Pada hasil persidangan pasti akan diputuskan bahwa kita akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Benar, Soekarno dan Hatta tidak dapat menyakiti kekalahan Jepang dengan tepat. Mereka terlalu penuh pada Jepang yang suka dicampur, padahal kekalahan ini dapat mengurangi kekuatan Jepang. Tidak, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus gagalkan acara sidang esok hari. Betul, meskipun sidang gagal, dari awal keputusannya adalah PPKI akan memberi Jepang untuk merdeka tanggal 24 Agustus. Ada baiknya kita bicarakan kembali dengan Soekarno dan Hatta.
Saudara-saudaraku, malam ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk membahas lebih lanjut mengenai kemerdekaan kita yang harus dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Iya, harus tanpa campur tangan Jepang. Untuk itu, sidang kali ini menghasilkan dua keputusan. Pertama, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus ikatan dengan Jepang dan harus membenci peradaban pemuda. Kedua, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk melaksanakan proklamasi malam ini juga, paling lambat tanggal 16 Agustus besok. Kopinya manis, enak. Iya mas, matur suwun. Iya mas, Iya, kenapa? itu Kang Mas sama Pak Muda bagaimana? Oh, Permisi, selamat malam. Bentar ya mas, buka pintu dulu. Selamat malam Bu, mohon maaf mengganggu. Apakah Bung Karno ada di dalam? Ada keperluan apa kalian kemari? Begini Bung, kami golongan muda ingin agar Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hubungan dengan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan kita kalau bisa malam ini juga. Apa-apaan kalian ini? Kita tidak bisa sembarangan. Tidak, saya tidak mau menuruti kalian. Apabila Bung Karno tidak ingin mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pertumpahan darah. Ini leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan sudah hilang nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga meskipun telah dipaksa. Benar, Bung Karno tidak mau menuruti golongan muda. Kita tidak boleh membiarkan Jepang terus menolak kita. Ini kesempatan terlalu bagus untuk dilewatkan. Aku tidak ingin kemerdekaan ini seolah pemberian dari Jepang. Bagaimana jika kita yang memproklamasikan? Bawa saja Soekarno dan Hatta ke tengah masyarakat agar mereka bisa memberikan kesan di tengah rakyat. Sepertinya lebih baik jika kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Ya benar, tapi tempat apa yang cocok untuk mengasingkan mereka? Bagaimana jika kita membawa mereka ke Rengas Dengklok? Sepertinya Rengas Dengklok adalah tempat yang cocok untuk mereka. Tempatnya cukup jauh dari jalan raya sehingga pergerakan kita pun akan sulit dideteksi oleh Jepang. Boleh? Bagaimana dengan yang lain? Kalian setuju? Setuju. Ada apa kalian datang subuh-subuh begini? Karena Bung Hatta dan Bung Karno tidak mau menuruti permintaan kami akan bertindak sendiri. Kami telah menyiapkan 15.000 pemuda untuk melucuti persenjataan Jepang. Mereka sudah tidak sabar ingin melakukan pemberontakan. Yang direncanakan kalian itu tidak akan berhasil. Walaupun Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tentara mereka yang di Jawa masih utuh dan sangat kuat. Itu sudah keputusan kami. Bung, sebaiknya Anda menjauh saja ke Rengas Dengklok. Apa ini? Sudah Bung, ikut tangan kami sekarang. Selamat pagi, ada apa ya? Kami akan bawa Anda sekalian ke Rengas Dengklok. Para pemuda sudah kehilangan kesabaran dan ingin segera memberontak. Tak ada gunanya memberontak. Jepang bisa menunda kemerdekaan kita. Yang terpenting adalah keamanan Anda. Mari kita pergi ke Rengas Dengklok. Bung Hatta sudah menunggu di dalam mobil. Guntur dan Ibu Fatmawati juga ikut. Yusuf, kembalilah ke Jakarta dan temui Wikana. Rundingkan rencana selanjutnya. Baik. Soekarno-Hatta tidak menghadiri rapat PPKI. Ahmad Subarjo mencari mereka dan segera menghampiri para pemuda yang berada di rumah Sudiro. Darwis, Wikana, di mana Soekarno? Apa yang telah kalian lakukan? Kami menyembunyikan Soekarno dan Hatta untuk menjamin keselamatan mereka dari pasukan Jepang. Di mana mereka? Kami menolak untuk memberitahu.
Kami akan terus memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Keinginan kalian juga bisa terpenuhi. Apa yang dapat Anda janjikan? Kami tidak butuh bantuan Anda. Saya berjanji akan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nyawaku jaminannya. Saya harap Anda pegang baik-baik janji tersebut. Justru, tolong antarkan Bung Ahmad. Baik. Bagaimana? Golongan muda sudah sepakat. Di sini kau, Bung. Kami telah mencari kau di mana-mana. Bung, kericuan di Jakarta, apakah sudah reda? Kericuhan. Tidak ada kericuhan yang terjadi. Namun kau bisa pastikan bahwa kabar Jepang yang menyerang pada sekutu memang benar adanya. Bung Karno, kami benar-benar merasa bahwa memang sudah waktunya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak ada waktu lagi. Kami golongan tua sudah sepakat akan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jika tidak terjadi, nyawaku taruhannya. Baiklah, kalau begitu aku berjanji akan memproklamasikan kemerdekaan. Segera, mari kita kembali ke Jakarta. Bung, di mana kita harus mengadakan rapat? Bung Ahmad, tolong telepon Hotel Tes Indes untuk memesan tempat yang bisa dipakai untuk rapat. Baiklah, tunggu sebentar, Bung. Malam, kami ingin memesan satu ruangan untuk mengadakan rapat sekarang juga. Apakah bisa? Maaf Pak, atas peraturan Jepang, seluruh kegiatan rapat di atas jam 10 malam tidak boleh dilaksanakan. Baiklah. Bung, sepertinya Jepang mengawasi gerak-gerik kita. Sekarang memang sudah larut. Tetapi tadi pagi pun, kami dilarang mengadakan rapat. Apakah tidak ada tempat aman lain yang bisa digunakan untuk mempersiapkan naskah proklamasi? Mungkin kita punya tempat aman untuk mengadakan rapat. Saya tahu satu tempat. Mari, Bung. Bung sudah beritahu golongan muda? Sudah, Bung. Baik kalau begitu, ayo Bung, kita berangkat. Tuan Ahmad, ada perlu apa Anda datang malam-malam begini? Begini, Tuan Maeda. Kami memerlukan tempat untuk melaksanakan rapat pada malam hari ini. Bisakah kami menggunakan rumah Anda? Tentu saja, Anda merupakan rekan kerja saya. Anda bisa menggunakan rumah ini. Tuan Maeda, kami juga ingin meminta tolong. Dapatkah Tuan mengatakan kami ke pihak penguasa Jepang di Indonesia? Kami harus meminta kejelasan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya dapat mempertemukan Anda dengan Bung Seikan Yamamoto. Mari tuan-tuan. Tuan Maeda, terima kasih atas bantuannya. Baiklah, kalau begitu, Bung, pergilah. Kami akan menunggu di sini. Sumimasen Bung Seikan, ada orang-orang pribumi ingin bertemu dengan Anda? Bung Seikan Yamamoto, kami dari perwakilan rakyat Indonesia. Izinkan kami bertemu dengan Anda. Bung Seikan, kami ingin membicarakan janji dari Jenderal Besar Terauchi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Mohon izinkan kami berdiskusi dengan Anda. Saya tidak ingin menerima tamu di tengah malam. Sebaiknya kalian pulang hari ini. Saya bisa bertemu saat hari sudah terang. Bagaimana ini? Hal ini tidak bisa ditunda jika kita tidak ingin ada pertumpahan darah besok pagi. Kalau seperti itu, apakah sebaiknya kita berbicara dengan Somobucho Nishimura? Jika demikian, mari saya antarkan. Sumimasen Somobuko, ada orang-orang pribumi ingin bertemu dengan Anda. Siapakah mereka? Siapakah kalian? Sumimasen Somobucho Nishimura, kami dari perwakilan rakyat Indonesia. Izinkan kami berdiskusi sebentar dengan Anda. Tidak bisa, segala jenis rapat tidak bisa dilaksanakan. Tentara Jepang tidak boleh mengubah status quo atas garis pelaksanaan Panglima Tentara ke-16 di Jawa sebelum kedatangan sekutu. Bisa kalian dengar sendiri dari ucapan Somobucho Nishimura. Diskusi ini selesai, selamat malam. Ini tidak benar, Bung. Kita tidak bisa percaya dengan Jepang lagi. Yang Jepang lakukan saat ini hanya memperlambat kemerdekaan bangsa kita.
Benar, Bung. Sebaiknya kita tidak usah lagi menunggu Jepang. Kalau begitu, tuan-tuan, sekarang saya izin pamit ganggu. Silakan gunakan tempat ini sebagai tempat kamar kalian. Masih ingat Prabu naskah dari bab pembukaan undang-undang? Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya. Tidak mengapa, kita hanya menemukan kalimat-kalimat yang menyangkut proklamasi tidak keseluruhan teks. Aku persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas ini, sebab bahasa Bung Hatta program yang terbaik. Sesudah itu, kita akan persoalkan bersama-sama. Setelah kita memperoleh persetujuan, akan kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di rombongan. Kalau aku harus memikirkannya, lebih baik Bung menulis dan aku mendiktekannya. Baiklah, biar terus. Ini konsep naskah yang telah kita susun. Silakan dilihat. Apakah naskah ini sudah siap? Rancangan teks telah siap dibacakan di depan saudara-saudara sekalian. Dan saya benar-benar berharap bahwa saudara sekalian dapat menyetujuinya, agar kita jalan terus dan pekerjaan kita selesai sebelum dini hari. Sekian saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Menurut saya, naskah proklamasi ini ditangani besok siang dan diumumkan melalui sidang terkait. Kami tidak setuju. Kami tidak ingin dibawa segala badan-badan Jepang seperti pada persiapan. Dan kami juga tidak suka jika ada orang-orang yang tak ada usaha yang hal ini campur. Sebab nantinya mungkin proklamasi ini untuk minggu lagi. Kalau seperti itu, lebih baik kita semua yang ada di ruangan ini menandatangani proklamasi Indonesia Merdeka ini sebagai suatu dokumen bersejarah. Ini sangat penting bagi anak cucu kita, supaya mereka tahu siapa saja yang terlibat dalam memproklamasikan Indonesia Merdeka. Ambilkan juga dari naskah proklamasi Amerika Serikat dahulu. Semua yang memutuskan ikut menandatangani keputusan mereka bersama. Seperti Declaration of Independence Amerika. Pendapat itu sama sekali tidak bisa diterima. Mereka yang tidak menyumbang sedikit pun kepada persiapan proklamasi tidak berhak untuk menandatangani. Kalau begitu, siapa yang seharusnya menandatangani naskah proklamasi ini? Cukuplah 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Apakah ada yang keberatan jika demikian? Tidak. Mengenai tempat pembacaan naskah proklamasi harus dibacakan di lapangan Ikada, karena telah diserukan kepada rakyat bahwa pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Tidak. Lebih baik di kediaman saya di Gudang Asal Timur. Pekarangan di rumah saya cukup luas. Untuk apa kita memancing insiden?
Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur oleh penguasa militer setempat akan memungkinkan terjadinya suatu bentrokan dan kerusuhan, terutama kerusuhan antara masyarakat dan kekuatan militer. Sebenarnya saya juga sedang kurang enak badan selepas dibawa dengan Nasdem kemarin. Hal tersebut benar adanya. Kita harus menghindari terjadinya bentrokan dan pertumpahan darah yang lebih lanjut. Karena itu, saya mengundang saudara sekalian untuk hadir di kediaman saya Pegasang Timur nomor 56 sekitar pukul 10. Mas, kamu itu kecapean. Ya, demi bangsa. Siap, saya Latif melaporkan semua sudah siap. Saya tidak mau jika Hatta belum datang. Siap, Hatta sudah datang. Mendapat mandat dari Soekarno dan Hatta untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi. Mandat ini saya berikan untuk kalian berdua. Siap. Kami akan menjalankan mandat tersebut dengan baik. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Juga dalam zaman Jepang ini, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri. Sekarang tiba saatnya kita bangsa Indonesia menentukan nasib bangsa dan tanah air kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri dengan kuat. Dengan demikian, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
pada 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang PPKI pertama yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo menghasilkan 3 keputusan, yaitu Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional, dan mengesahkan UUD 1945. Berita baik untuk kita semua. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa negara Indonesia telah merdeka. Ini adalah awal persatuan bagi bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka. Kalian silakan masuk. Bagaimana ini? Kita tidak akan bisa menyebarkan berita seluruh rakyat. Itu memancar di segel dan tidak boleh masuk dalam kantor. Kita harus segera melakukan tindakan. Begini, bagaimana jika alat memancar dalam kantor ini kita pindahkan ke kamar? Benar sekali. Kita ambil sedikit demi sedikit dan kita bawa ke tempat lain saja perlengkapan yang ada. Tapi peralatan ini mau kita bawa kemana nantinya? Ke rumah Pak Wedi saja di Jalan Menteng nomor 31. Ide yang bagus. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana ini? Supriyadi tiba-tiba menghilang. Hah? Bagaimana bisa? Pelantikan sebentar lagi akan dimulai. Kita harus mencari orang baru. Bagaimana kalau kita mengangkat Sudirman menjadi panglima? Menurut saya, dia kompeten dalam bidang militer. Baik, saya setuju. Kali ini kita lakukan untuk menghindari kekosongan militer yang ada di Indonesia. Pada 18 Desember 1945, Jenderal Sudirman dilantik menjadi Panglima TKR oleh Soekarno.